Bioteknologi adalah teknologi yang memanfaatkan organisme atau bagian-bagiannya untuk menghasilkan produk yang bermanfaat bagi manusia. Secara umum, bioteknologi dibagi menjadi dua jenis, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Apa sih bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern? Bioteknologi konvensional yaitu melibatkan proses yang telah digunakan selama ribuan tahun, seperti fermentasi untuk membuat roti, yogurt, atau keju. Di sisi lain, bioteknologi modern melibatkan manipulasi genetik dan teknik canggih, seperti rekayasa genetika dan cloning. Contoh lain dari bioteknologi modern adalah penggunaan enzim dalam industri untuk mempercepat reaksi kimia dan menghasilkan produk yang lebih efisien dan bersih. Nah, mari kita lihat penerapan bioteknologi konvensional. Salah satu contohnya adalah pembuatan tempe, di mana kedelai difermentasi oleh jamur rhizopus untuk menghasilkan produk yang kaya protein. Di bidang pertanian, bioteknologi konvensional dapat digunakan untuk kultur jaringan tumbuhan, yaitu teknik membudidayakan tanaman secara aseptik dalam media nutrisi untuk menghasilkan bibit yang unggul dan bebas dari penyakit. Teknik ini memungkinkan kita untuk memperbanyak tanaman dengan cepat dan efisien, serta meningkatkan kualitas hasil panen. Bayangkan teman-teman, kita bisa menciptakan tanaman kapas yang kebal terhadap serangan hama. Ini bukan sihir loh, tapi hasil dari teknologi canggih yang disebut bioteknologi modern. Para ilmuwan berhasil menyisipkan gen dari bakteri tertentu ke dalam tanaman kapas sehingga kapas menjadi kuat dan tidak mudah terserang hama. Keren kan? Dengan begitu, kita bisa mengurangi penggunaan pestisida yang berbahaya bagi lingkungan. Tidak hanya itu, bioteknologi juga berperan penting dalam dunia kesehatan. Misalnya, insulin yang digunakan oleh penderita diabetes sekarang bisa diproduksi secara massal berkat teknologi DNA rekombinan. Hebat bukan? Tahukah kalian, para ilmuwan bahkan bisa membuat hewan ternak yang lebih sehat dan produktif melalui teknik cloning. Bayangkan, kita bisa mendapatkan daging dan susu yang lebih banyak dan kualitas yang lebih baik. Nah, dari contoh-contoh tersebut, kita bisa melihat bahwa bioteknologi modern memiliki potensi yang sangat besar untuk mengatasi berbagai masalah yang kita hadapi saat ini, mulai dari masalah pangan, kesehatan, hingga lingkungan. Bioteknologi punya banyak manfaat, seperti meningkatkan hasil pertanian, membuat obat yang lebih efektif, dan mengurangi penggunaan bahan kimia yang berbahaya. Namun, ada juga beberapa resiko yang perlu kita perhatikan. Misalnya, bioteknologi bisa menyebabkan berkurangnya keragaman genetik, mempengaruhi lingkungan, terutama dari tanaman hasil rekayasa genetik, dan ada juga pertanyaan etika tentang perubahan gen. Karena itu, penting untuk menggunakan bioteknologi dengan bijaksana, sambil memikirkan dampaknya terhadap lingkungan, kesehatan, dan juga etika supaya manfaatnya lebih besar daripada resikonya. Nah, teman-teman, jadi itu tadi pembahasan kita tentang bioteknologi. Ingat, bioteknologi itu alat yang harus kita gunakan dengan bijak. Mari kita manfaatkan ilmu ini untuk kebaikan hidup kita dan menjaga lingkungan. Terima kasih atas perhatiannya, dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Bye!